Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Tutup Garwa. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Pernahkah kalian merasakan di mana kalian tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kalian? Pernahkah kalian merasa bahwa semua yang saat ini kalian lakukan untuk keluarga terasa sangat kurang karena tidak dapat membahagiakan mereka? Atau pernahkah kalian mendapat sebuah masalah, bahkan tidak ada jalan keluar dari masalah tersebut? Atau bahkan pernahkah kalian membuat suatu perjanjian dengan jin yang dapat mengancam keselamatan nyawa sendiri? Akan tetapi pernahkah kalian merasa bahwa keluarga itu jauh lebih penting dari segala hal yang ada di muka bumi ini? Dari jutaan manusia yang ada di bumi ini, ada salah satu manusia yang mempunyai masa lalu yang kelam, mengerikan, penuh dengan penyesalan, penuh haru dan juga air mata. Aku adalah Ardiansa, yang kerap disapa dengan Ardi. Aku seorang penjual nasi goreng Jawa di daerah Surakarta, kota kelahiranku. Aku berjualan dari jam 10 pagi hingga jam 12 malam. Semua ini aku lakukan demi mencukupi kebutuhan Simbok, istri dan juga anakku. Aku merasa bahwa Simbok merupakan tanggung jawabku juga, sehingga aku harus membalas jasa-jasa beliau, meskipun tidak akan pernah sebanding. Semenjak Bapak telah tiada, aku memutuskan untuk merawat dan juga menghidupi Simbok. Enggan rasanya melihat Simbok tinggal sebatang kara, apalagi beliau sudah tua dan juga sakit-sakitan. Daripada aku harus memasukkan Simbok ke panti jompo, lebih baik beliau kumpul bersama kami. 4 tahun yang lalu, aku bertemu dengan seorang gadis desa yang cantik jelita. Tutur katanya sangat halus, sopan dan juga ramah. Lelaki mana yang tidak jatuh cinta dengan wanita seperti ini? Namanya adalah Irma. Aku mempersuntingnya tidak lama setelah pertemuan pertama kami. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Setelah kami menikah 2 tahun, kami beri nama anak kami adalah Erwin. Setelah dikaruniai seorang anak, aku memutuskan untuk berhenti menjadi buruh pabrik. Aku membuka warung nasi goreng Jawa di teras rumah kami agar bisa membantu Irma merawat Erwin dan Simbok. Akan tetapi, aku memiliki kendala dalam menjalankan usaha nasi goreng Jawa ini. Setiap harinya warung nasi goreng Jawa yang aku rintis bersama Irma selalu sepi pembeli, seperti kuburan. Paling hanya laku 8-9 mangkok saja. Padahal hanya ini usaha yang dapat aku lakukan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Seringkali aku terharu dengan pengorbanan yang Irma lakukan demi keluarga kami. Selepas sholat subuh, Irma langsung pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan baku nasi goreng Jawa. Sesampainya di rumah, Irma langsung mengolah belanjaan yang dia beli di pasar dan meracik bumbu nasi goreng Jawa yang akan dijual nantinya. Setelah membantu untuk menyiapkan daganganku, barulah ia berkeliling ke rumah tetangga untuk bekerja sebagai buruh cuci. Tidak hanya mencuci dan juga menyetrika, segala pekerjaan rumah
Irma kerjakan demi mendapatkan upah. Misalnya seperti menyapu dan juga mengepel lantai, mencuci piring, atau menyikat kamar mandi. Kadangkala Irma membawa si Erwin ketika ia bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga. Irma tidak ingin merepotkan Simbok karena terlalu lama menitipkan Erwin di rumah. Betapa beruntungnya aku bertemu dengan istri seperti Irma. Hanya saja aku selalu merasa bersalah padanya karena tidak memberikan kehidupan yang baik. Irma sering bercerita bahwa ada tetangga yang menghina kami karena warung nasi goreng Jawaku yang selalu sepi. Selain itu, mereka juga menghina Irma dan menilai bahwa masakannya tidak enak, sehingga warung nasi goreng Jawaku tidak pernah ramai pembeli. Tetapi kami hanya bisa mengelus dada, karena kenyataannya pun demikian. Setiap kali ada pembeli, jarang sekali ada orang yang menghabiskan nasi goreng Jawa yang kujual. Padahal aku berjualan di depan jalan raya, yang ramai oleh orang berlalu lalang. Tetapi aku selalu berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja kami kalah saing dengan tetangga-tetangga kami yang juga berjualan di seberang jalan. Ada yang berjualan bakso, bakmi, dan juga pecel. Singkat cerita, sampai 2 tahun kami membuka usaha. Keadaan masih serupa. Nasi goreng Jawa yang aku jual jarang laku. Tetapi kebutuhan kami semakin meningkat. Simbok sering mengeluh sakit, sehingga aku harus menyiapkan dana untuk berobat ke dokter. Selain itu, Erwin juga memerlukan susu, popok, dan perlengkapan lainnya. Usia Erwin semakin besar, semakin banyak juga kebutuhan yang harus aku penuhi. Sedangkan Irma setiap harinya masih sama, membantuku berjualan nasi goreng Jawa dan menjadi buruh cuci. Sesekali aku ingin menyerah. Aku tidak kuat dengan semua cobaan yang aku alami saat ini. Aku sering sholat tahajud untuk meminta dilancarkan rezeki dan dipermudah dalam segala urusan. Bahkan sesekali aku menangis. Tetapi hingga kini, aku masih belum menemukan titik terang. Hingga pada suatu hari, ada seorang kakek-kakek yang mampir ke warungku. Beliau menggunakan sepeda ontel. Beliau turun dari sepeda, kemudian memesan nasi goreng Jawa 1 porsi. "Mas, pesan nasi goreng Jawanya 1 ya. Minumnya teh hangat saja ya, Mas." "Nggih, silahkan ditunggu ya, Kek," jawabku. Aku langsung bergegas memasak nasi goreng Jawa dan membuat teh hangat untuk kakek tersebut. Setelah siap disajikan, aku mengantar nasi goreng Jawa dan juga teh hangat untuk kakek tersebut. Melihat wajah kakek itu, aku teringat dengan almarhum bapakku. Wajah kakek itu mirip sekali dengan almarhum bapakku. Setelah memakan 2 sendok nasi goreng Jawa buatanku, kakek itu langsung bergegas ingin pulang. "Mas, semuanya berapa, Mas?" ucap sang kakek sambil merogoh saku celana yang membuyarkan lamunanku tentang almarhum bapakku. Aku yang kebingungan bertanya kepada kakek itu. "Loh, kok buru-buru, Kek? Memangnya ada apa?" "Tidak apa-apa, Mas," jawab sang kakek. "Ya Allah, kok begini ya?" ucapku dengan lirih. Ternyata sang kakek mendengar keluhanku. "Nyuwun sewu, Mas. Maaf nggih. Masnya pengen laku warungnya," ucap kakek itu.
Ya pengen toh kek. Aku pingin bisa mencukupi kebutuhan keluarga aku. Aku sudah capek seperti ini terus kek. Aku kan tumbuhan bagi keluargaku juga. Kebutuhan rumah semakin hari semakin banyak. Tapi penghasilanku tidak menentu. Saudku menjelaskan. Begini loh mas, yang namanya warung zaman sekarang ini sudah banyak yang pakai baju mas, ungkap sang kakek. Maksudnya bagaimana kek? Tanyaku penasaran. Maksudnya begini mas, zaman sekarang banyak sekali warung yang tidak jujur, banyak sekali warung yang melakukan pesugihan. Mungkin saja masnya kalah di situ. Kalau masnya berkenan, mau ndak kalau aku bantu? Tapi semuanya balik lagi kepada masnya. Aku hanya saja kebetulan mendengar masnya tadi mengeluh seperti itu. Cetus sang kakek. Aduh, gimana ya kek? Aku belum pernah melakukan hal-hal seperti itu kek. Ucapku kemudian. Ya sudah, nanti kalau misal masnya sudah mempertimbangkan lagi, temui saja aku di pasar burung dekat sini. Aku sering lihat-lihat burung di sana. Tutur sang kakek. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui sang kakek misterius di pasar burung. Setelah aku pertimbangkan ulang, mau tidak mau aku harus melakukan hal tersebut. Ini semua sudah terlalu rumit. Sudah tidak ada jalan keluar selain melakukan pesugihan. Setelah menemukan kakek itu, aku langsung bersalaman dengannya. Kek, sepertinya aku mau melakukan pesugihan seperti yang kakek bilang kemarin, kek. Ucapku dengan berbisik. Masnya sudah yakin? Tanya sang kakek. Yakin, kek. Tapi kira-kira maharnya bakalan mahal tidak ya, kek? Aku balik bertanya. Sudah, tidak usah dipikir. Sekarang masnya aku antar ke tempat mbak dukunya dulu. Nanti biar masnya saja yang ngomong sendiri. Orangnya baik kok. Pokoknya masnya tenang saja dulu. Jawab sang kakek. Akhirnya aku dan kakek berangkat menuju ke tempat mbak dukun. Sesampainya di sana, aku melihat sebuah rumah sederhana. Kula nuwun, Mbah, ucap sang kakek sambil mengetuk pintu. Setelah pintu dibuka, muncul mbak dukun yang disebutkan oleh kakek itu. Dilihat dari wajahnya, tampaknya mereka seumuran dengan almarhum bapakku. Mbak dukun itu tersenyum sambil berkata, "Oh, iya, silakan masuk saja. Sudah lama kamu tidak ke sini. Kamu bawa siapa ini?" Tanya sang dukun kepada kakek itu. Begini, Mbah. Kemarin aku mampir ke warung dia. Dia ini penjual nasi goreng Jawa. Pengen cerita sama Mbah. Kata sang kakek menjelaskan. Aku Ardi, Mbah. Ujarku sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Ya, mari silakan masuk. Ceritanya di dalam saja. Jawab mbak dukun. Setelah kami masuk, aku langsung bercerita kepada mbak dukun. Oh, begitu. Gampang. Tapi Mas Ardi sendiri bagaimana? Apakah sudah siap? Ini resikonya sangat besar, Mas. Tanya mbak dukun.
Aku sudah siap, Mbah. Aku sudah pusing sekali. Tidak tahu lagi harus ngapain. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, Mbah. Ya sudah, kalau begitu, Mas Ardi pulang saja. Nanti aku bantu dari sini. Tapi jangan lupa, setiap 3 tahun sekali, Mas Ardi harus ke sini. Tepat di weton atau hari lahir Mas Ardi, kata Mbah Dukun. Nggih, Mbah. Nanti 3 tahun lagi aku akan ke sini lagi. Tapi nyuwun sewu, Mbah. Ini maharnya kira-kira berapa ya? Tanyaku kemudian. Sudah, tidak usah dipikir. Yang penting sekarang kamu pulang dulu, jawab Mbah Dukun. Iya, Mbah. Terima kasih, Mbah. Kami pamit dulu. Akhirnya kami pun pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah, sang kakek misterius berpamitan. Tidak lupa aku pun berterima kasih kepada kakek misterius tersebut. Irma dan Simba sudah menanti di depan rumah. Tampaknya mereka mengkhawatirkan diriku. Aku berbohong kepada mereka. Aku mengatakan bahwa aku pergi ke rumah temanku. Tidak disangka, keesokan harinya, keajaiban terjadi pada warung nasi goreng Jawaku. Hari masih pagi, tetapi sudah ada seseorang mengetuk pintu rumah kami. Setelah dibuka, ternyata ada 3 orang tetangga kami yang datang. Mereka ingin memesan 50 porsi nasi goreng Jawa buatan kami, karena ada acara arisan di rumah mereka. Aku bahagia bukan kepalang. Aku pun menerima pesanan tersebut. Setelah mereka pergi, aku bergegas pergi ke dapur untuk memberitahu Irma yang sedang memasak. Irma langsung semangat. Ia belanja lagi ke pasar untuk menambah bahan baku nasi goreng Jawa, karena tidak cukup untuk 50 porsi. Setelah semua pesanan sudah dimasak, aku langsung mengantar pesanan tersebut ke rumah tetangga yang punya acara arisan tadi. Bahkan ketika mereka membayar nasi goreng Jawa tersebut, justru uangnya dilebihkan untukku. Sesampainya di rumah, ternyata Irma tidak bekerja seperti biasanya, karena warung nasi goreng Jawa kami sudah ramai pembeli. Sambil menggendong Erwin, Irma melayani para pembeli tersebut dengan kewalahan. Dengan sigap aku segera membantu Irma melayani para pembeli tersebut. Erwin kami titipkan pada Simba di dalam rumah. Tidak terasa sudah seminggu warung nasi goreng Jawa kami laris manis. Ada rombongan anak SMA datang ke warung kami untuk membeli nasi goreng Jawa. Tidak disangka, salah satu dari mereka berkata, "Mas, nasi goreng Jawanya mantap. Aku mau nambah lagi 1 porsi, nggih." Aku pun langsung semangat membuat 1 porsi nasi goreng Jawa lagi. Dengan penuh semangat, terutama setelah dipuji. Karena yang biasanya aku mendengar adalah keluhan-keluhan dari para pembeli. Banyak sekali pembeli yang mengatakan bahwa nasi goreng Jawa buatan kami tidak enak. Meskipun mereka mengatakannya sambil berbisik-bisik dengan yang lainnya, tetapi kami yang mendengarnya tentu saja merasa sakit hati. Pada saat itu Irma sangat senang sekali. Ia langsung percaya diri. Dan Irma berkata, "Padahal masakannya sama seperti biasanya loh, Mas. Tapi kata orang-orang kok dari kemarin beda rasanya ya?" Ujar Irma. "Sudah, Dek. Berarti itu rezeki kita," jawabku menjelaskan.
3 bulan telah berlalu. Warung nasi goreng Jawa kami terus mengalami peningkatan. Kami jadi tutup lebih awal karena laris manis. Yang biasanya kami tutup jam 12 malam, kami sudah tutup pada jam 7 malam. Padahal setiap Irma belanja pasti selalu dilebihkan. Tetapi tetap saja, warung kami larisnya bukan main. Sehingga terpaksa harus tutup jika bahan baku sudah habis. Sekarang banyak sekali orang-orang mengantri di warung kami. Tetapi karena keterbatasan tempat, mereka biasanya membungkus nasi goreng Jawa untuk dimakan di rumah masing-masing. Dan karena kejayaan kami dalam berjualan nasi goreng Jawa, aku merenovasi rumahku supaya lebih layak huni bagi si Mbok Irma dan Erwin. Aku juga membeli banyak perabotan dan alat elektronik baru di rumah supaya kami nyaman tinggal di sana. Kini Erwin sudah semakin gemuk karena gizinya tercukupi. Makannya lahap dan juga teratur. Susunya pun terpenuhi dengan baik. Selain itu, aku juga membeli 2 motor. 1 motor matic untuk Irma, berbelanja bahan baku nasi goreng Jawa di pasar, dan 1 motor ninja untukku bepergian. Usaha kami semakin sukses dan juga terkenal. Aku membuka beberapa cabang yang lain di daerah sekitar Surakarta. Aku semakin bahagia karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para tunakarya. Karena sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, aku melarang Irma untuk bekerja menjadi buruh cuci di rumah tetangga. Sampai singkat ceritanya, 3 tahun telah berlalu. Usaha nasi goreng Jawaku semakin hari semakin laris. Aku masih ingat dengan perkataan Mbak Dukun 3 tahun yang lalu, karena hari ini merupakan wetonku. Dengan bersegera aku pergi ke rumah Mbak Dukun, menggunakan motor ninja. Sesampainya di rumah Mbak Dukun, ternyata beliau sedang bersantai di depan teras rumahnya. Sambil terkejut, Mbak Dukun berkata, "Motormu bagus, Di. Sekarang kamu sudah sukses ya. Kamu kelihatan gagah pakai motor itu." Ucap Mbak Dukun tertawa. Iya Mbah, matur suwun nggih. Ini semua juga berkat Mbah." Jawabku sembari terkekeh dan malu. "Sini Di, duduk dulu," ucap Mbak Dukun. Setelah aku duduk di samping Mbak Dukun, beliau kembali angkat bicara. "Bagaimana nasi goreng Jawa jualan kamu? Laris tidak?" Alhamdulillah laku keras, Mbah. Mantap pokoknya, Mbah," jawabku dengan wajah bahagia. "Ya sudah, jadi mau bagaimana? Mau dilanjutkan tidak pesugihannya ini?" tutur Mbak Dukun. "Ya dilanjutkan toh, Mbah," ujarku dengan percaya diri. "Ayo, sini masuk dulu. Kita duduk di dalam saja," ajak Mbak Dukun. Setelah masuk ke dalam rumah, Mbak Dukun berkata, "Kamu tunggu di sini, Di. Biar aku siapkan dulu semuanya." Tidak berselang lama, Mbak Dukun kembali menghampiriku dan mengajakku ke halaman belakang rumah beliau. Aku semakin tahu bagian dalam dari rumah Mbak Dukun yang suasananya sangat mencekam. Di dalamnya banyak sekali keris yang digantung di dinding. Ada pula selendang-selendang dengan tulisan aksara Jawa kuno
yang semakin menambah kesan mistis di rumah Mbak Dukun. Sesampainya di belakang rumah, beliau berkata, "Ardi, ini aku kasih 3 ekor ayam. Silakan pilih salah satu saja. Kemudian kamu sembelih sendiri." "Iya, Mbah." "Bagaimana? Kamu sudah mantap milih yang mana?" tanya Mbak Dukun pada aku. Sudah, Mbah. Aku sudah yakin," jawabku dengan percaya diri. Tanpa basa-basi lagi, aku dengan mantap menyembelih anak ayam. Entah mengapa dari ketiga jenis ayam tersebut, aku memilih anak ayam. Seusai menyembelih, Mbah Dukun menyuruhku untuk kembali ke dalam rumah dan memintaku untuk menunggu di sana. Aku menuruti perintah Mbah Dukun. Sekitar 10 menit aku menunggu di dalam rumah. Sampai akhirnya, Mbah Dukun kembali menghampiriku dan lalu berkata, "Sudah, kamu pulang saja. Semoga dagangan nasi goreng Jawamu semakin laris. Mbah doakan semoga kedepannya tambah sukses dan lancar." "Amin, Mbah. Terima kasih banyak, Mbah. Ini ada uang sebagian untuk rasa terima kasihku untuk Mbah." Balasku sembari memberikan sebuah amplop. "Loh, ini apa, Di? Tidak usah repot-repot," jawab Mbah Dukun dengan sungkan. Aku dan Mbah Dukun berdebat pada saat itu. Aku tetap memaksa Mbah Dukun untuk menerima amplop tersebut. Hingga akhirnya, perdebatan pun selesai. Karena Mbah Dukun telah menerima amplop tersebut. Aku pun segera berpamitan dengan Mbah Dukun, karena hari sudah semakin siang. Setelah tiba di rumah, aku keheranan. Mengapa rumahku begitu ramai? Aku juga melihat ada bendera kuning sudah terpasang di depan rumahku. Setelah aku berusaha mencari tahu, ternyata anakku, yaitu si Erwin, meninggal dunia. Aku terkejut dan langsung lemas pada saat itu. Rasanya bagaikan disambar petir siang bolong. Sambil gemetaran, aku langsung mencari Irma dan Simbo. Ternyata Simbo sedang menenangkan Irma yang menangis terseduh-seduh. Matanya yang sembab tidak bisa bohong. Tampaknya Irma sudah menangis sejak beberapa jam yang lalu. Aku kemudian menemukan jenazah Erwin yang sudah dikafani dan siap untuk dimakamkan. Para tetangga yang berdatangan ke rumah kami hanya bisa menenangkanku. Tanpa keraguan, aku langsung memeluk jenazah Erwin sambil menangis. Aku masih bingung dengan semua ini. Mengapa Erwin tiba-tiba meninggal dunia? Padahal tadi pagi sebelum aku ke rumah Mbak Dukun, semuanya berjalan normal seperti biasanya. Karena tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, aku memutuskan untuk keluar rumah sebentar untuk menenangkan diri. Kebetulan aku bertemu dengan Pak RT yang sedang berada di teras rumah. Pak RT menenangkan diriku. "Tolong jelaskan, Pak RT, sebenarnya ada apa? Kenapa tiba-tiba Erwin bisa meninggal, Pak RT?" Aku terisak. "Jadi begini, Mas. Tadi pagi Mbak Irma dan Erwin akan pergi ke pasar untuk belanja. Mereka naik motor berdua. Erwin dibonceng Mbak Irma di depan. Dari trotoar ada orang mau menyeberang. Tiba-tiba dari trotoar ada orang yang mau menyeberang jalan.
Mbak Irma niatnya mau menghindar supaya tidak nabrak. Tetapi Mbak Irma juga tidak sadar kalau dari arah berlawanan ada truk. Karena oleng, Mbak Irma akhirnya terjatuh dan Erwin terpental. Disitulah Erwin tertabrak dengan truk. Erwin langsung dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal di tempat. Erwin langsung dimandikan di sana, kemudian dikafani dan dibawa pulang untuk dimakamkan. Aku tahu memang berat keadaannya, Mas. Tapi aku minta pada Mas Ardi untuk tetap sabar, ungkap Pak RT sambil memelukku. Aku hanya bisa menyambut pelukan Pak RT sambil masih terisak. Hari semakin sore. Kami segera memakamkan Erwin sebelum malam tiba. Aku, Irma, dan Simbo hanya bisa menangis selama pemakaman. Kami bertiga tentunya merasa sangat kehilangan. Aku merasa sangat kacau. Aku sangat menyesal. Mengapa pada waktu itu bukan aku yang mengantar Irma dan Erwin ke pasar? Matahari sudah terbenam. Kami bertiga memutuskan untuk kembali ke rumah karena masih ada acara tahlilan. Acara tahlilan dilakukan selama seminggu berturut-turut setelah wafatnya si Erwin. Seminggu telah berlalu. Kami pun mulai bisa menerima takdir yang telah ditetapkan. Menjelang tidur, Irma bercerita bahwa ia ingin hamil lagi, supaya ada adik yang menggantikan Erwin nantinya. Tidak bisa dipungkiri, kami berdua memang merindukan momongan kembali. Aku juga berdoa supaya Irma bisa hamil lagi secepatnya. Sekitar pukul 1:30 dini hari, Irma membangunkanku. Mas, bangun sebentar, Mas. Mas mendengar suara anak kecil menangis tidak, Mas? Suaranya mirip Erwin, Mas. Tidak ada suara anak kecil yang nangis, Dek. Kamu pasti kecapean. Sudah, tidur saja. Besok kan kita harus kerja lagi, Dek. Jawabku sedikit kesal. Gimana aku bisa tidur, Mas? Kalau aku mendengar suara anak kecil menangis, apalagi suaranya mirip sekali sama Erwin. Balas Irma seraya bersikeras membangunkan diriku. Tidak ada, Dek. Itu paling perasaanmu saja. Lagian Erwin kan sudah didoakan selama seminggu berturut-turut. Sahutku sambil menenangkan si Irma. Keesokan harinya, Irma bercerita pada aku dan Simbo tentang apa yang ia alami semalam. Ternyata saking penasarannya, akhirnya Irma keluar untuk menghampiri suara tersebut. Tapi setelah dibuka pintunya, ternyata tidak ada orang di sana. Akhirnya Irma memutuskan untuk balik lagi ke kamar. Ia pun kebingungan. Dan setelah Irma masuk ke kamar, ia pun tertidur, dan justru ia memimpikan tentang si Erwin. Dia bermimpi, Erwin berlumuran dengan darah pada bagian lehernya, sambil membawa seekor anak ayam di tangannya. Erwin hanya menangis, sambil memanggil-manggil nama Irma. Ia juga mengeluh bahwa ia merasa kesakitan. Loh, kok dia bawa anak ayam, Dek? Tanyaku penasaran. Aku juga tidak tahu, Mas, jawab Irma. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya halusinasi Irma saja.
Akhirnya kami pun melanjutkan aktivitas kami seperti biasa. Kami melayani banyak pembeli yang mengantri di warung kami. Semakin hari kami berdua semakin sibuk berdagang nasi goreng Jawa di depan rumah. Semakin banyak cabang yang aku dirikan di daerah sekitar Surakarta. Dan cabang-cabang tersebut juga tidak kalah laris dengan warung pusat yang berada di depan rumah kami. Hingga pada suatu hari, sebelum aku menutup warung, aku melihat seorang anak sedang berdiri di seberang jalan warung nasi goreng Jawa kami. Ia hanya diam, sambil menatapku dengan tajam. Anak tersebut mirip sekali dengan Erwin. Kondisinya pada saat itu, persis dengan yang Irma ceritakan tempo hari. Erwin berlumuran dengan darah pada bagian lehernya, sambil membawa seekor anak ayam di tangannya. Aku penasaran dengannya. Akhirnya aku memutuskan untuk menyeberang jalanan dan memastikan kembali apa yang terjadi. Dan sesampainya di sana, sosok yang mirip dengan almarhum anakku hilang tanpa jejak. Aku hanya kebingungan dan mencoba mencerna kembali apa yang baru saja terjadi. Aku memutuskan untuk lanjut membereskan warungku dan beristirahat di dalam rumah. Namun sebelum tidur, aku melamun memikirkan kejadian yang aku alami. Dari situlah, aku mulai percaya dengan apa yang Irma ceritakan. Aku kebingungan apa yang harus aku lakukan. Hingga tidak terasa, aku sudah melamun hingga larut malam. Sekitar pukul 1:30 dini hari, aku mendengar suara anak kecil menangis di teras rumahku. Suaranya mirip dengan Erwin. Erwin memanggil-manggil namaku dan mengeluh bahwa lehernya kesakitan. Karena khawatir dengan keadaan si Erwin, aku bergegas keluar rumah untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Namun ketika aku membuka pintu, suara tersebut menghilang secara tiba-tiba. Karena tidak menemukan siapapun di teras rumah, aku memutuskan untuk kembali lagi ke kamar. Aku memaksakan diri untuk tidur. Apalagi besok aku harus kembali mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun ketika hendak aku tidur, aku merasa bahwa ada seseorang yang menarik-narik kakiku. Aku langsung terbangun dan melihat Erwin mengajakku untuk bermain. Lehernya masih berlumuran dengan darah. Ia hanya menarik-narik kakiku dan memanggil-manggil namaku. Ketika aku berusaha mendekati Erwin, sosok itu hilang begitu saja. Karena tidak ingin membangunkan Irma, aku memutuskan untuk duduk di teras rumah dan menenangkan diriku. Di teras rumah aku hanya duduk dan termenung. Aku menduga bahwa kematian Erwin disebabkan oleh diriku sendiri. Yang pada waktu itu, aku memang menyembelih seekor anak ayam di rumah Mbak Dukun. Semenjak kejadian malam itu, aku dan Irma diganggu oleh suara tangisan dan sosok yang menyerupai Erwin hampir setiap hari. Bahkan si Mbok pun juga sesekali diganggu. Kami semua diganggu. Kami semua kebingungan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Aku sudah tidak kuat menghadapi semua ini. Terlebih jika mendengar cerita Irma dan si Mbok diganggu oleh arwah almarhum Erwin. Aku ingin mengakhiri semua ini. Aku ingin sekali bertemu dengan Mbak Dukun untuk menanyakan semua yang terjadi saat ini. Tetapi sesuai perjanjian, aku hanya boleh berkunjung ke rumah beliau setiap 3 tahun sekali.
Dan itu harus sesuai dengan wetonku. Semakin hari aku semakin ketakutan. Begitu pula dengan Irma dan Simbo. Terutama Simbo. Beliau hampir jantungan setiap kali melihat arwah Erwin yang kenayangan di rumah. Aku merasa kasihan dengan Irma dan Simbo. Rasa bersalah selalu mengiringiku setiap hari. Hingga pada suatu hari, aku dan Irma memutuskan untuk menutup warung lebih cepat dari biasanya. Sekitar jam 3 sore, warung kami sudah tutup. Kemudian aku, Irma, dan Simbo lanjut berziarah ke makam Erwin untuk mendoakannya. Dan benar saja, setelah kami berziarah dan mendoakan si Erwin, kami tidak pernah bermimpi tentang Erwin lagi. Irma kemudian bertanya pada aku, "Mas, apa selama ini kita diganggu Erwin karena kita jarang mendoakan dia ya, Mas?" "Iya, Dek, bisa jadi begitu," jawabku dengan santai. "Mas juga harus rajin sholat. Mas sekarang jarang sholat." "Masa yang sholat cuma aku saja, Mas?" keluh si Irma. "Iya, Dek, kan kamu tahu sendiri, warung kita ramai pembeli terus." Aku membantah. "Mas ini selalu alasan." Hari demi hari telah berlalu. Sudah 3 tahun lamanya kami telah kehilangan Erwin. Namun alhamdulillah, saat ini Irma sedang mengandung seorang anak. Sudah bertahun-tahun kami menanti momongan kembali. Aku baru ingat bahwa tadi pagi hari ini merupakan wetonku. Itu artinya aku harus segera menemui Mbak Dukun. Aku sudah berniat sejak awal untuk mengakhiri pesugihan ini. Sehingga aku pun harus segera menemui Mbak Dukun. Terlebih ketika mengetahui bahwa Irma sedang mengandung saat ini. Sesampainya di rumah Mbak Dukun, beliau terlihat seperti sudah menanti kedatanganku. Mbak Dukun menghampiri sambil bertanya, "Kamu kenapa, Di? Kok mukamu seperti banyak masalah?" tanya sang dukun. Iya, Mbak. Anakku yang namanya Erwin sudah lama meninggal. Aku, istriku, dan Simbo kerap kali didatangi sosok Erwin di rumah. Apalagi dengan kondisinya yang berlumuran dengan darah, tepat di bagian lehernya. Dan Erwin sambil membawa anak ayam di tangannya, Mbak. Aku juga bingung dan juga penasaran, Mbak. Sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Aku bertanya. Dari raut muka Mbak Dukun itu, tidak tampak sedikit pun ekspresi kaget, bingung, ataupun iba. Justru beliau berkata, "Oh, begitu ya, Di. Ya, itulah yang namanya resiko, Di. Sekarang kembali lagi pada kamu. Kamu akan nerusin pesugihanmu tidak? Kamu mau lebih sukses lagi tidak? Kalau iya, ini sudah aku siapkan lagi. Memang sudah sengaja aku siapkan ketika jadwalnya kamu ke sini," tutur Mbak Dukun. "Disiapkan apanya lagi, Mbak?" tanyaku penasaran. "Kamu tunggu di sini saja, biar kamu tidak pusing," balas Mbak Dukun menenangkanku. Mbak Dukun kemudian masuk ke dalam rumah dan lalu keluar lagi. Kali ini beliau membawa 3 buah telur ayam. Beliau berkata, "Ini, kalau misalkan kamu ingin melanjutkan usaha kamu biar tetap sukses,
Kamu harus pilih salah satu dari telur ini, Di. Sebentar, Mbah. Justru sekarang aku mau bertanya. Sebenarnya apa yang aku lakukan, Mbah? Ini perjanjian apa? Aku tidak ngerti, Mbah. Sebenarnya pesugihan apa yang aku lakukan? Ucapku keheranan. Begini, Di. Memang benar anak ayam yang kamu sembelih waktu itu. Sama saja dengan kamu membunuh Erwin, anakmu sendiri. Kamu memilih anak ayam itu. Sama saja dengan kamu membunuh Erwin untuk pengganti tumbal. Jelas Badukun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lah terus, kalau misal aku memilih salah satu dari 3 telur ini, apa yang akan terjadi, Mbah? Sautku ketakutan. Sama saja, Di. Tumbalnya di antara kamu, istrimu ataupun ibumu. Jika kamu memecahkan salah satu telur di antara ketiga telur ini, maka salah satu dari kalian bertiga yang akan dijadikan tumbal. Tapi salah satu anggota keluarga kalian akan melanjutkan usaha kalian agar bisa tetap lancar. Balas Badukun panjang lebar. Kalau kamu ingin tahu, sekarang yang kamu lakukan ini adalah pesugihan tutup garwa, di mana tumbalnya ini akan memakan satu persatu dari anggota keluargamu. Imbu Badukun. Ya sudah, Mbah. Mumpung aku belum memilih salah satu dari ketiga telur ini, aku pengen hidup normal saja, Mbah. Aku tidak mau melaksanakan ritual pesugihan ini lagi. Aku lebih memilih keluarga daripada harus seperti ini, Mbah. Harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan yang lain. Ungkapku kepada sang dukun. Ya syukur kalau kamu memang sudah menyadari seperti itu. Di sini aku hanya membantu kamu saja, Di. Dari awal aku juga sudah ngomong. Apakah kamu siap dengan resikonya? Kamu jawab sudah siap. Kamu juga bilang bahwa sudah tidak ada jalan lain selain melakukan pesugihan ini. Iya toh? Lah kalau seperti ini, bukan salah aku juga kan? Ucap Badukun. Enggak, Mbah. Aku hilaf. Aku merasa bersalah. Iya, Di. Aku juga tidak pernah mengundang kamu untuk datang ke sini. Memang kamu datang ke sini untuk meminta tolong. Aku hanya bisa nolongin kamu sebisaku. Kalau kamu ingin mengakhiri pesugihan ini, monggo, Di. Tapi sama saja, kamu juga harus siap menerima resikonya. Misalnya, warungmu nanti sudah tidak laris lagi. Kamu akan bangkrut. Papar Badukun. Kalau masalah itu, sudah biarkan saja, Mbah. Aku sudah tidak memikirkan harta lagi. Yang penting keluargaku bisa selamat. Setelah mengobrol dan berbincang-bincang cukup lama dengan Badukun, akhirnya aku memutuskan untuk pamit undur diri. Aku juga meminta doa restu, agar supaya keluargaku selamat dan juga sehat selalu. Dan benar saja, sesampainya aku di rumah, warung nasi goreng Jawa yang pada awalnya ramai oleh pembeli, menjadi sepi kembali. Tidak ada satupun pembeli.
Selang seminggu kemudian, cabang-cabang lain dari warung nasi goreng Jawaku juga sama saja mengalami kebangkrutan. Satu persatu karyawan pada keluar, dan cabang-cabang tersebut ditutup permanen karena memang sepi. Bagaimana aku memberi gaji para karyawan? Bagaimana aku membayar uang sewa bangunan? Kendati demikian, aku tidak terlalu terpuruk, karena aku bertekad untuk menyelamatkan keluargaku terlebih dahulu, ketimbang mementingkan harta atau kekayaan. Semenjak saat itu juga, aku menjadi lebih sering berziarah ke makam Erwin. Kami juga sudah tidak pernah didatangi oleh sosok Erwin. Namun pada suatu hari, Erwin kembali mendatangiku lewat mimpi. Tapi kondisinya pada saat itu sangat berbeda dengan yang biasanya aku, Irma, dan Simbok melihat. Erwin terlihat gagah menggunakan baju koko. Wajahnya bersih dan sudah tidak ada darah di bagian lehernya. Erwin mendatangiku dengan senyum bahagia, sembari mengucapkan terima kasih pada aku. Meskipun ia hanya mengucapkan seperti itu, tapi aku sangat senang mendengarnya. Aku menghela nafas lega. Syukurlah jika Erwin sudah tenang di sana. Singkat ceritanya, 9 bulan telah berlalu. Irma melahirkan anak kedua kami dengan sehat, selamat, dan tanpa kekurangan sedikit pun. Aku merasakan bahwa keluarga kami mulai meraih kebahagiaan kembali setelah lama menghilang. Sekarang aku menjadi lebih hati-hati dan juga protektif dalam menjaga keluarga aku. Mau tidak mau, suka tidak suka, aku kembali lagi berjualan apa adanya, tanpa berbuat curang sedikit pun. Kini aku telah sadar, yang pada awalnya aku sering meninggalkan sholat wajib. Saat ini sholat wajib tidak pernah terlewatkan satupun. Bahkan kalau sempat, aku akan mengikuti sholat berjamaah di masjid dekat rumah. Ini semua termasuk bentuk penyesalan terhadap diriku, karena aku telah melakukan perbuatan terlarang. Terkadang Irma mengeluh mengapa kondisi ekonomi keluarga kami kembali seperti semula, yang serba kekurangan. Hingga kini tidak ada yang pernah mengetahui bahwa aku telah melakukan pesugihan di warung nasi goreng Jawaku. Aku hanya bisa tersenyum ketika Irma berkata seperti itu. Aku juga mengajaknya untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki keluarga yang lengkap, utuh, diberikan keselamatan serta kesehatan merupakan rezeki yang tiada tara. Rezeki tidak melulu soal harta ataupun kekayaan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bahkan berlian dan permata pun tidak akan pernah bisa menandinginya. Keluarga adalah alasanku untuk bertahan hingga detik ini. Ternyata benar adanya kata pepatah, yang dikejar tidak dapat, yang dikandang berceceran. Mungkin itu adalah pepatah yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi aku saat melakukan pesugihan tutup garwa. Untuk apa kita menjadi manusia yang serakah? Segala rezeki kita sudah ada yang mengatur. Tugas kita hanya menerima dan mensyukurinya. Ketika kita mendapat masalah, kita cukup berikhtiar, tawakal kepada Allah, bukannya dengan melakukan perjanjian dengan iblis. Pesugihan adalah jalan yang salah dan akan membawa petaka bagi pelakunya. Untuk meraih apa yang kita inginkan, tidak baik menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, apalagi untuk kekayaan di dunia yang fana ini. Karena pada akhirnya,
ketika pesugihan sudah menjadi jawaban atas doa manusia. Yang ada hanyalah penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Semoga dari kisah ini memberikan kita pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.